Bab 082. Kakak Aurel mau jaga adik-adik Oma, ucap Aurel. Kan bisa diawasi di sofa sana, ucap Oma Santika. Tidak, Aurel mau dekat-dekat dengan adik Ala dan adik Ablal. Kalau mereka bangun kakak Aurel bisa langsung lihat. Kasihan mandi meleka nangis telus mata meleka bengkak, ucap Aurel. Baiklah, Oma dan Nenek duduk di sofa, ucap Oma Santika dan Aurel mengangguk. Zahra membalas pesan dari grup di mana ada Anggun, Feby dan Nadia anggota grupnya. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Zahra. Anggun dan Feby rasanya ingin berkunjung untuk melihat baby twins karena mereka sedang libur bekerja tapi mereka merasa minder apalagi yang akan mereka kunjungi adalah anak dari bos mereka. Zahra meminta mereka datang saja, baik Anggun dan Feby tidak bisa menolak. Keduanya memutuskan untuk melihat baby twins dan Zahra di rumah sakit. Sementara Nadia harus bersabar karena jarak yang jauh, namun Nadia berencana akan menengok baby twins jika ada kesempatan. Sayang, anak Umi sini, panggil Zahra. Ada apa Umi? Astagfirullah Umi halus makan dan minum banyak. Apa Umi lapal tadi sudah membeli ASI untuk adik Ala dan adik Ablal, ucap Aurel berjalan ke arah ranjang Zahra. Tidak sayang, Umi masih kenyang bukannya sebelum tidur Umi sudah makan, ucap Zahra. Tapi kata ayah, Aurel halus ingatkan Umi makan dan minum agak ASI untuk adik Ala dan adik Ablal banyak, Umi juga tidak kelaparan, ucap Aurel. Umi hanya ingin memeluk kakak Aurel, ucap Zahra. Aurel mendorong kursi agar bisa lebih mudah menaiki ranjang milik Zahra. Hati-hati sayang, ucap Zahra. Aurel bisa Umi, Aurel kan sudah besar, ucap Aurel. Aurel duduk di dekat Zahra lalu memberikan pelukan kepada Uminya. Aurel di sini, Umi bisa peluk lama-lama, ucap Aurel. Anak Umi, kakak terbaik adik Ara dan Abrar, ucap Zahra mencium kening Aurel lalu kembali memeluk Aurel dengan sayang. Umi bau ya nak, lihat asinya merembes, ucap Zahra. Zahra bersyukur karena tidak perlu memikirkan sumber kehidupan baby twins karena sejak memasuki kehamilan di usia 9 bulan, ASI Zahra sudah ada. Siapa bilang, Uminya Aurel wangi, Aurel suka kalena Aurel tidak tahu rasanya minum ASI, ucap Aurel. Sayang, air mata Zahra tidak bisa tertahan, dia baru ingat jika Aurel bahkan tidak merasakan ASI dari Yumna karena setelah melahirkan, Yumna meninggal dunia. Tidak apa-apa Umi, sekarang ada Umi yang selalu memberikan banyak kasih sayang kepada kakak Aurel, ucap Aurel. Anak Umi yang solehah, kamu adalah pelita Umi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan 101. Kebahagiaan untuk putri Umi yang baik hati ini. Bunda Yumna pasti bangga memiliki putri secantik kakak Aurel, ucap Zahra kembali mengeratkan pelukannya. Sekarang, Umi akan berusaha menjadi Umi yang baik untuk kakak Aurel, memberikan kasih sayang untuk kakak Aurel yang solehah, ucap Zahra mencium wajah Aurel secara bertubi-tubi. Ini lagi ngapain? Kok ada acara peluk-pelukan? Tanya Amar yang baru saja bangun dari tidurnya. Ayah kepo, ucap Aurel. Anak Umi harus bicara yang sopan kepada ayah, nanti adik Ara dan Abrar mencontoh kakak Aurel, ucap Zahra. Maaf Umi, tapi Aurel tetap malah dengan ayah, ucap Aurel. Mas lebih baik cuci wajah dulu, sebentar lagi ada tamu yang akan datang, ucap Zahra. Siapa sayang? Tanya Amar penasaran. Nanti Mas juga tahu, ucap Zahra dan Amar hanya menurut masuk ke dalam toilet. Siapa yang mau datang Umi? Tanya Aurel. Tante Anggun dan Tante Feby, jawab Zahra. Kata Oma, Aunty Cecebel sama dengan Om Stef akan datang juga Umi, ucap Aurel. Sementara di salah satu toko khusus pakaian bayi, Anggun dan Feby sedang bingung mencari hadiah untuk baby twins. Bukan apanya, yang mereka akan jenguk adalah anak dari Amar Fateh Aris, bos mereka. Ini kita beli apa?
Tanya Anggun. Gue juga bingung, pasti anak-anaknya Zahra sudah memiliki semuanya, jawab Feby. Pastinya, namanya juga anak sultan, ucap Anggun. Kita beli hampers aja, ucap Feby. Seriusan hanya hampers? Tanya Anggun. Terus lo mau beli apa? Mau belikan stroller seharga mobil? Tanya Feby. Ya enggak juga sih, gue aja belum punya mobil, ucap Anggun. Makanya, kita jenguk juga bukan dilihat dari apa yang dibawa tapi niatnya. Oh iya, di sana pasti ada Aurel, kita beli mainan untuk Aurel sekalian, ucap Feby. Oke, kita ambil 2 hampers terus 1 boneka Barbie, ucap Anggun. Keduanya membayar belanja mereka, lalu Anggun dan Feby menuju ke rumah sakit. Tak berselang lama akhirnya Feby dan Anggun, karena sudah mendapatkan pesan dari Zahra di mana letak ruang rawatnya, Anggun dan Feby langsung saja menuju ruang rawat Zahra. Ini ruangannya? Tanya Feby memastikan. Iya, sesuai dengan yang Zahra kirimkan, jawab Anggun. Kalau begitu ayo kita masuk, ajak Feby. Tunggu dulu, gue siapkan mental dulu, ucap Anggun yang tiba-tiba merasa deg-degan. Kelamaan. 102. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Feby memberi salam. Waalaikumsalam, ada temannya Zahra, ayo masuk. Ternyata yang membuka pintu adalah Oma Santika. Feby yang awalnya merasa pede akhirnya nyalinya ciut sendiri setelah melihat yang membukakan pintu adalah Oma Santika. Iya nyonya, ucap Feby dan Anggun kikuk. Tidak usah panggil nyonya, panggil Onti aja, ucap Oma Santika sedangkan Anggun dan Feby tersebut. Kikuk. Anggun dan Feby masuk ke dalam ruang rawat Zahra mengikuti Oma Santika. Aurel yang melihat kedatangan Anggun dan Feby berlari menemui keduanya. Tante Anggun, Tante Feby selamat datang, ucap Aurel. Terima kasih Aurel, oh iya ini untuk kakak Aurel, selamat sudah menjadi seorang kakak, ucap Anggun. Terima kasih Tante, ucap Aurel tersenyum senang. Ayo nak silahkan duduk, ucap Bu Imah ramah. Terima kasih Bu, ucap Feby. Ini untuk baby twins, ucap Anggun menyodorkan hampers yang mereka beli. Terima kasih, seharusnya kalian tidak perlu repot-repot, kalian datang menjenguk Zahra dan baby twins saja kami sudah senang, ucap Oma Santika. Betul, kalian itu sudah seperti kakak-kakaknya Zahra, ucap Bu Imah. Mbak Anggun dan Mbak Feby tidak ingin bertemu Zahra. Tanya Zahra yang setengah berbaring di atas ranjang. Bukannya tidak ingin langsung bertemu Zahra, tapi baik Anggun maupun Feby merasa ngeri sendiri melihat Amar yang duduk di kursi dekat ranjang Zahra. Bu, Aunty kalau begitu kami ke Zahra dulu, ucap Anggun. Baiklah, ucap Bu Imah. Aurel sudah kini telah sibuk dengan mainanannya. Anggun dan Feby menunduk hormat ke arah Amar. Sayang, kamu ngobrol dengan teman kamu saja, Mas mau menemani kakak Aurel main, ucap Amar membiarkan Zahra bersama teman-temannya. Iya Mas, ucap Zahra. Selamat Zahra, Mbak tidak menyangka sekarang kamu sudah punya 3 anak, ucap Anggun memeluk Zahra lalu bergantian dengan Feby yang juga ikut memberi selamat kepada Zahra. Terima kasih karena kalian sudah datang menjenguk. Terima kasih juga karena sudah membawakan hadiah untuk baby twins dan bahkan untuk kakak Aurel. Tuh lihat dia sudah sibuk dengan mainanannya, ucap Zahra melihat ke arah Aurel. Sama-sama, maaf hadiahnya sederhana hehehe, ucap Anggun. Siapa bilang? Hampers yang kalian bawa pasti sangat bermanfaat untuk baby twins, ucap Zahra. 103. Zahra nama anak kamu siapa? Tanya Feby penasaran. Baby Ara dan Bapi Abrar, jawab Zahra. Namanya bagus, boleh kami lihat baby twinsnya? Tanya Anggun meminta izin. Boleh,
ucap Zahra. Anggun dan Feby mendekat ke arah ranjang baby twins. Mereka sangat senang memiliki kesempatan melihat wajah dari anak bos mereka. Jika bukan teman Zahra, mana mungkin mereka memiliki kesempatan ini. Aduh, Anggun, jiwa miskinem gue meronta-ronta melihat bedong baby twins, bisik Feby. Iya, harganya pasti sangat mahal. Mungkin gaji kita sebulan belum tentu bisa membeli bedongnya, ucap Anggun ikut berbisik. Namanya aja anak sultan, baru lahir aja sudah pakai barang branded, ucap Feby. Setelah puas melihat wajah baby Ara dan baby Abrar, Anggun dan Feby kembali ke ranjang Zahra. Mereka sangat cantik dan tampan, puji Anggun. Alhamdulillah, terima kasih, ucap Zahra. Nak Anggun, nak Feby, ayo sini, panggil Oma Santika. Di atas meja sudah terhidang banyak makanan dan minuman. Anggun dan Feby bahkan tidak sadar kapan makanan itu datang. Kalian duduk saja dulu, ucap Zahra dan keduanya hanya mengangguk setuju. Ayo silahkan dinikmati, maaf hanya ala kadarnya, ucap Oma Santika. Ini mereka bilang ala kadarnya, ini banyak banget, monolog Feby saling pandang dengan Anggun. Iya onti, ucap Anggun dan Feby. Silahkan dimakan, ucap Amar lalu berdiri membawa makanan untuk Zahra. Terima kasih Pak, ucap Anggun dan Feby. Amar menyuapi Zahra makan karena kini harus makan lebih banyak karena ada baby twins yang harus diberi ASI. Aurel sudah berpindah duduk di kursi dekat ranjang baby twins. Aurel memang tidak bisa jauh-jauh dari kedua adiknya. Bahkan Aurel seperti mengajak kedua adiknya main. 104. Mata Aurel masih terlihat membengkak karena menangis cukup lama. Anehnya, jika mendengar Aurel menangis walaupun kenyang dan tertidur pulas, baby Ara dan baby Abrar pasti akan ikut menangis. Jadilah semua orang harus bekerja ekstra untuk menenangkan Triple A. Baby Ara ditenangkan oleh Amar, baby Abrar ditenangkan oleh Oma Santika dan Bu Imah, sedangkan Aurel sudah berada di pelukan Zahra dengan masih terisak. Sayang, lihat adik-adik juga ikutan sedih dan nangis jika kakak Aurel menangis, ucap Zahra mengusap kepala Aurel. Tapi Aurel tidak mau pulang Umi, Aurel mau menginap di rumah sakit aja, Aurel tidak mau pisah dari adik Ala dan adik Ablal, ucap Aurel dengan sedikit terisak. Besok kan kakak Aurel harus berangkat sekolah, kasihan kakak Aurelnya jika harus menginap di rumah sakit, bujuk Zahra. Biar kakak Aurel berangkat dari sini saja Umi, suruh Om Stef bawa baju sekolah Aurel ke rumah sakit aja, ucap Aurel. Pemicu tangis Aurel adalah Amar yang memintanya pulang ke kediaman Aris bersama dengan Oma Santika. Yakin kakak Aurel mau di sini saja? Tanya Zahra yang diangguki dengan semangat oleh Aurel. Baiklah kakak Aurel boleh di sini. Tapi ingat jika adik bangun kakak Aurel tidak perlu ikut begadang nanti kakak Aurel mengantuk di sekolah, pesan Zahra. Siap Umi, Aurel akan tidur cepat, ucap Zahra. Tapi sayang. Amar ingin protes keputusan dari Zahra. Tidak apa-apa Mas, kakak Aurel di sini, kalaupun di rumah nanti jika Aurel menangis kasihan Mama dan Papa, ucap Zahra. Aku ikut keputusan kamu sayang, ucap Amar. Nah, sekarang kakak Aurel berhenti nangisnya nanti adik Ara dan adik Abrar kembali menangis, ucap Zahra mengusap pipi cubi Aurel yang masih tersisa linangan air mata di sana. Lah mereka sudah tidur lagi, tadi saja nangis-nangis, ucap Oma Santika. Sepertinya mereka sangat kompak Bu, kakaknya menangis mereka juga ikut menangis, ucap Bu Imah. Iya Bu Imah, mereka sudah kompak sejak kecil ini masih mending Triple A hanya menangis bersamaan. Nggak kebayang jika mereka dewasa Triple A kompak minta mobil, ucap Oma Santika terkekeh. Makanya ayah halus menabung banyak-banyak, nanti Oma belikan celengan seperti punya kakak Aurel, ucap Aurel. Iya, nanti Oma beli celengan untuk ayah, kalau perlu sampai ke toko-tokonya sekalian, ucap Oma Santika.
Amar hanya diam saja mendengarkan ucapan putrinya, kini baby twins diletakkan di atas ranjang miliknya karena mereka sudah tertidur kembali. Mas telepon Stephen dulu agar nanti membawakan seragam sekolah Aurel, ucap Amar yang diangguki oleh Zahra. 105. Amar keluar dari ruang rawat Zahra untuk menelpon Stephen. Halo, lo di mana? Tanya Amar setelah telepon diangkat oleh Stephen. Ini gue sudah di jalan mau jemput Arcella, lalu ke rumah sakit, jawab Stephen. Lo bisa pulang ke rumah nggak? Gue minta tolong buat ambilkan seragam dan perlengkapan sekolah Aurel, ucap Amar. Bukannya Aurel akan pulang bersama Aunty Cece? Tanya Stephen. Dia nangis terus karena tidak ingin pulang. Malah twins juga kompak ikutan nangis, ucap Amar. Hahaha, mereka sangat kompak, ucap Stephen. Bagaimana? Lo bisa pulang kan? Tanya Amar. Iya, gue akan putar balik sekarang, ucap Stephen. Thanks, Steph. Oh iya, satu lagi gue mau minta lo kirim bonus kepada karyawan bernama Anggun dan Feby, ucap Amar. Anggun dan Feby teman dari Zahra? Tanya Stephen memastikan. Iya, kirimkan mereka bonus, ucap Amar sekali lagi. Baiklah, berapa? Tanya Stephen. 5 juta per orang, ucap Amar. Oke. Sambungan telepon dimatikan, Stephen terlebih dahulu mengirim pesan kepada Arcella jika dirinya akan telat untuk menjemput kekasihnya. Stephen juga mengirimkan bonus kepada Anggun dan Feby sesuai dengan permintaan Amar. Amar kembali masuk ke dalam ruang rawat Zahra. Kakak Aurel mandi dulu ya nak, ini sudah sore sepertinya perawat juga sebentar lagi akan datang memandikan adik-adik, ucap Zahra. Kakak Aurel mau mandi cepat Umi, kakak Aurel mau lihat adik-adik dimandikan, ucap Aurel semangat. Baiklah. Kakak Aurel dibantu ayah dulu ya mandinya, maaf Umi belum bisa memandikan kakak Aurel, ucap Zahra. Tidak perlu Umi, Aurel mandi sendiri saja, ucap Aurel. Tidak, untuk mandi dibantu ayah, Umi takut kakak Aurel akan terjatuh di dalam kamar mandi karena jika pakai sabun akan licin, ucap Zahra. Baiklah Umi, tapi kakak Aurel tidak mau mandi bersama dengan ayah. Aurel masih malah apalagi tadi ayah suruh Aurel pulang ke rumah, ucap Aurel. Mandinya sama nenek aja yuk, ajak Bu Imah dan Aurel langsung mengangguk. Bu Imah menuntun Aurel masuk ke dalam kamar mandi, hingga beberapa saat kemudian Aurel keluar hanya menggunakan handuk yang membungkus tubuhnya. Karena nenek sudah membantu kakak Aurel mandi, sekarang Oma yang akan membantu kakak Aurel mengenakan pakaian, ucap Oma Santika. 106. Ternyata Oma Santika sudah menyiapkan satu set pakaian untuk Aurel yang memang sengaja dibawanya dari rumah. Tak lupa Aurel menggunakan bedak serta body lotion khusus anak. Kakak Aurel sudah sangat wangi, ucap Bu Imah. Ia makin cantik lagi, puji Oma Santika. Terima kasih nenek, terima kasih Oma, ucap Aurel. Mau nenek kepang rambutnya? Tanya Bu Imah dan Aurel mengangguk semangat. Dengan telaten, Bu Imah mulai mengepang rambut Aurel. Saat selesai Aurel berlari ke arah ranjang adik-adiknya. Naik ke atas kursi agar bisa melihat wajah kedua adiknya. Adik Ala, adik Ablal lihat kakak Aurel rambutnya dikepang sama nenek, kakak Aurel cantik tidak? Tanya Aurel semangat padahal namanya juga bayi baru lahir. Baby twins akan lebih banyak tidur. Iya kakak Aurel sangat cantik, ucap Zahra menirukan suara anak kecil. Terima kasih adik-adik, terima kasih Umi. Nanti, kalau rambut adik Ala sudah panjang, dikepang juga seperti rambut kakak Aurel. Kalau adik Ablal rambutnya tidak boleh panjang, karena adik Ablal adalah pria. Adik Ablal nanti rambutnya seperti ayah, salah-salah seperti Om Steph aja rambutnya lebih tampan, ucap Aurel berbicara kepada kedua adiknya yang sedang tertidur pulas.
Permisi, ucap dua orang perawat yang masuk ke dalam ruangan Zahra. Tante mau mandikan adik Ala dan adik Ablaliah. Tanya Aurel. Benar, ini waktunya adik-adik untuk mandi, jawab salah satu perawat. Tuan, Nyonya kami akan memandikan baby twins. Setelah itu kami akan membantu Nyonya untuk mandi, ucap perawat. Sus, apa saya bisa mandi sendiri? Insya Allah saya bisa, ucap Zahra. Nyonya masih perlu pengawasan, jika tidak ingin kami bantu, Tuan bisa membantu Nyonya untuk menjaganya di kamar mandi, ucap perawat. Baik Aus, biar saya saja yang membantu istri saya mandi, ucap Amar.